Malaysia, negara yang seringkali tampil sebagai simbol pluralisme budaya dan keharmonisan etnis di Asia Tenggara, ternyata kerap terseret dalam pusaran kontroversi internasional, terutama yang menyangkut klaim budaya dan wilayah. Di balik citra negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme, Malaysia justru menjadi aktor utama dalam serangkaian konflik yang menyorot upaya mereka untuk mengklaim sejumlah warisan budaya dan wilayah yang jelas-jelas berasal dari negara lain, khususnya Indonesia. Kita bertanya, pernah pakai batik? Pernah? Kalau batik dari mana? Batik. Malaysia? Kalau rendang dari mana? Rendang masakan tu Iya. Dari Malaysia juga. Tidak sedikit masyarakat internasional yang mulai mempertanyakan motif di balik kebijakan semacam ini, apakah sekadar kesalahpahaman atau memang ambisi terselubung untuk memperluas pengaruh nasional melalui pendekatan budaya dan geopolitik yang agresif. Kontroversi ini tidak berhenti pada satu atau dua aspek saja. Dalam ranah kebudayaan, Malaysia telah berulang kali membuat klaim sepihak terhadap sejumlah elemen budaya Indonesia. Yang mengherankan, klaim ini seringkali diajukan tanpa dasar sejarah yang kuat dan tanpa mengakui asal-usul budaya tersebut yang telah hidup dan berkembang ratusan tahun lamanya di wilayah Indonesia. Tari Saman misalnya merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Aceh. Namun Malaysia dengan percaya diri mengklaim bahwa tari tersebut merupakan bagian dari budaya mereka. Ini bukan sekadar kekeliruan, melainkan bentuk pengabaian terhadap sejarah dan warisan budaya bangsa lain yang telah lama menjaga dan merawatnya sebagai bagian dari identitas nasional. Ironisnya, klaim-klaim tersebut sering dibarengi dengan promosi besar-besaran di forum internasional seolah Malaysia adalah pemilik sah dari warisan budaya itu. Contoh lain yang mencolok adalah ketika Malaysia mencantumkan rendang sebagai bagian dari kuliner nasional mereka. Padahal, rendang adalah kuliner khas Minangkabau yang tak hanya kaya rasa, tetapi juga menyimpan nilai-nilai filosofis yang mendalam dan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Ini bukan sekadar soal makanan, melainkan pengakuan terhadap sejarah dan identitas suatu bangsa yang dicoba untuk dikooptasi demi kepentingan nasional negara lain. Sikap Malaysia yang kerap mencampur-adukkan elemen budaya serumpun sebagai milik nasional tanpa menelusuri asal-usul yang autentik menimbulkan persoalan serius dalam ranah diplomasi budaya. Budaya, seperti halnya identitas nasional, terbentuk dari sejarah panjang, perjuangan masyarakat lokal, serta proses sosialisasi yang berlangsung lintas generasi. Ketika budaya suatu daerah seperti Tari Saman yang lahir dan tumbuh dari tradisi keislaman masyarakat Aceh diklaim oleh negara lain, maka yang dipertaruhkan bukan hanya bentuk seni pertunjukan, melainkan martabat dan hak budaya suatu bangsa. Malaysia tampaknya mencoba mereduksi konteks budaya ini menjadi sekadar simbol estetika tanpa memahami akar sosiologis dan historisnya. Kecenderungan Malaysia untuk melakukan klaim juga sejalan dengan strategi soft power mereka di ranah internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia aktif mempromosikan citra sebagai pusat kebudayaan Melayu melalui festival budaya, misi kebudayaan luar negeri, hingga pendaftaran elemen budaya ke UNESCO. Namun pendekatan ini menjadi problematis ketika dilakukan tanpa konsultasi atau kolaborasi dengan negara asal budaya tersebut, seperti Indonesia. Alih-alih membangun narasi kolektif yang saling memperkuat, Malaysia justru memperlihatkan ambisi sepihak yang menjadikan hubungan bilateral sebagai taruhannya. Tak hanya dalam aspek kebudayaan, Malaysia juga terlibat dalam konflik geopolitik yang serius, seperti dalam kasus Blok Ambalat. Blok ini terletak di perairan Kalimantan bagian timur dan kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Sejak awal 2000-an, Malaysia berusaha mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari teritori mereka. Padahal menurut peta dan perjanjian internasional, Blok Ambalat jelas berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Konflik ini memuncak ketika Malaysia mengirim kapal-kapal patroli ke wilayah yang disengketakan, menandakan sikap provokatif yang tidak menghormati proses diplomasi maupun hukum internasional. Pada tahun 2005, insiden ketegangan antara kapal patroli Indonesia dan Malaysia hampir menimbulkan bentrokan bersenjata di laut. Meskipun akhirnya dapat diredam lewat jalur diplomatik,
sikap Malaysia yang bersikeras dengan klaim sepihaknya tetap menunjukkan betapa mereka siap mengambil risiko tinggi demi mempertahankan klaim yang sebenarnya tidak berdasar kuat. Ini tentu mengkhawatirkan, karena jika dibiarkan, konflik semacam ini bisa berkembang menjadi krisis yang lebih besar dan mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Motif di balik klaim budaya dan wilayah oleh Malaysia ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Malaysia merasa memiliki superioritas budaya hanya karena adanya kesamaan rumpun Melayu? Atau mereka menganggap bahwa dengan mengakuisisi berbagai elemen budaya dan wilayah dari negara tetangga, mereka bisa memperkuat identitas nasional mereka di mata dunia? Apapun alasannya, pendekatan ini telah mencederai prinsip dasar hubungan internasional yang mengedepankan rasa saling menghormati, pengakuan atas kedaulatan, dan perlindungan terhadap warisan budaya asli masing-masing bangsa. Dalam konteks hukum internasional, Malaysia bukanlah negara kepulauan seperti Indonesia. Status ini tentu memberikan perbedaan mendasar dalam penetapan batas laut dan wilayah kedaulatan. Namun, Malaysia tampaknya berusaha memanipulasi interpretasi hukum demi memperkuat posisi mereka, baik dalam urusan perbatasan maupun klaim budaya. Ini jelas berpotensi menimbulkan ketegangan antar negara jika dibiarkan terus terjadi tanpa kontrol dan pengawasan dari komunitas internasional. Yang paling mengkhawatirkan adalah, jika Malaysia terus memaksakan pendekatan seperti ini, maka kawasan Asia Tenggara yang selama ini dikenal relatif stabil dan berorientasi pada kerjasama bisa berubah menjadi arena rivalitas budaya dan geopolitik. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat ASEAN yang menjunjung perdamaian, saling menghormati, dan kerjasama regional. Malaysia harus mulai mempertimbangkan bahwa cara terbaik untuk memperkuat identitas nasional bukan dengan mencaplok budaya dan wilayah milik bangsa lain, melainkan dengan membangun narasi budaya sendiri yang inklusif dan berakar pada sejarah yang benar. Dalam hal ini, peran komunitas internasional sangat penting. PBB, UNESCO, dan ASEAN harus mendorong transparansi dalam klaim budaya dan penyelesaian konflik wilayah. Dunia tidak bisa membiarkan praktik semacam ini menjadi preseden buruk yang menginspirasi negara lain untuk melakukan tindakan serupa. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang baru perebutan budaya dan wilayah yang justru memperuncing perpecahan antar bangsa. Indonesia, sementara itu, harus tetap memperkuat posisi diplomatik dan budayanya di forum internasional. Dokumentasi, promosi, dan perlindungan terhadap budaya lokal harus menjadi agenda prioritas. Melibatkan komunitas lokal dalam menjaga budaya mereka, memfasilitasi pengakuan internasional, serta memperkuat literasi sejarah di tingkat nasional adalah langkah-langkah krusial untuk memastikan bahwa warisan budaya Indonesia tidak dengan mudah diambil alih oleh pihak luar. Pada titik ini yang dipertaruhkan bukan sekadar pengakuan atas satu tarian, satu jenis makanan, atau satu wilayah laut. Yang dipertaruhkan adalah cara bangsa-bangsa memperlakukan satu sama lain. Apakah dengan saling menghormati dan bekerja sama, ataukah dengan saling memanipulasi demi keuntungan nasional jangka pendek? Malaysia harus memilih arah, dan dunia akan mencatat keputusan itu sebagai bagian dari sejarah hubungan internasional